Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum uji scoring. Evaluasi sensoris atau penilaian organoleptik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan flavor produk pangan. Penerimaan konsumen terhadap suatu produk diawali dengan penilaiannya terhadap penampakan, flavor, dan tekstur. Karena itu, pada akhirnya yang dituju adalah penerimaan konsumen. Maka uji organoleptik yang menggunakan panelis pencicip yang telah terlatih dianggap yang paling peka dan karenanya sering digunakan dalam menilai mutu berbagai jenis makanan untuk mengukur daya simpannya, atau dengan kata lain untuk menentukan tanggal kadaluarsa makanan. Dalam praktikum kali ini, penilaian organoleptik dilakukan dengan metode scoring. Pengujian ini dilakukan pada 3 merek wafer yang beredar di pasaran dengan mempertimbangkan atribut mutu seperti tekstur dan rasa. Uji scoring digunakan untuk menilai mutu dan intensitas sifat tertentu, misalnya kemanisan, kekerasan, rasa, dan warna. Selain itu juga digunakan untuk mencari korelasi pengukuran subjektif dalam menentukan prinsip pengukuran objektif. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we run, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go. You just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we run, remember that I told you I'll find my way back home. Contoh paling kiri terlebih dahulu. Kemudian berilah penilaian dengan memberikan tanda centang pada kotak di bawah kode contoh. Setelah selesai menilai, minumlah sedikit air minum sebagai penetral, kemudian lakukan penilaian pada contoh di sebelah kanannya dan lakukan hal yang sama sampai contoh terakhir. Untuk penilaian tingkatnya ada sangat renyah, agak renyah, netral, agak tidak renyah, dan sangat tidak renyah. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we run, remember that I told you I'll find my way back home. Uji scoring merupakan uji yang menggunakan panelis terlatih dan benar-benar tahu mengenai atribut yang dinilai. Tipe pengujian scoring sering digunakan untuk menilai mutu bahan dan intensitas sifat tertentu, misalnya kemanisan, kekerasan, dan warna.
Selain itu, digunakan untuk mencari korelasi pengukuran subjektif dan objektif dalam rangka pengukuran objektif presisi alat. Pada praktikum uji scoring, panelis disediakan 3 sampel wafer coklat dengan merek yang berbeda, yaitu wafer coklat Tenggo, wafer coklat Roma Wafelo, dan wafer coklat Nabati. Panelis disediakan contoh uji wafer coklat Tenggo dengan kode yaitu 123, wafer coklat Roma Wafelo dengan kode yaitu 456, dan wafer coklat Nabati dengan kode yaitu 789. Kemudian panelis diminta membandingkan kerenyahan dari ketiga sampel yang disediakan, lalu memberikan penilaian pada respon uji yang sesuai dengan kriteria sangat renyah 1, renyah 2, agak renyah 3, netral 4, agak tidak renyah 5, tidak renyah 6, dan sangat tidak renyah 7. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 10 orang panelis, maka didapatkan pada sampel A dengan kode 123 yaitu wafer coklat Tenggo. Hasil pada pengisian kuesioner, hasil yang didapatkan pada tingkat kerenyahan adalah sebesar 2,09 kurang dari mu kurang dari 2,50 renyah. Ini menandakan bahwa sampel 1, 2, 3 memiliki tingkat kerenyahan yaitu renyah. Sampel B dengan kode 456 yaitu wafer coklat Roma Wafelo, hasil pada pengisian kuesioner, hasil yang didapatkan pada tingkat kerenyahan adalah sebesar 1,51 kurang dari mu kurang dari 1,88 renyah. Ini menandakan bahwa sampel 456 memiliki tingkat kerenyahan yaitu renyah. Sampel C dengan kode 789 yaitu wafer coklat Nabati, hasil pada pengisian kuesioner, hasil yang didapatkan pada tingkat kerenyahan adalah sebesar 4,94 kurang dari mu 5 kurang dari 5,24 agak tidak renyah. Ini menandakan bahwa sampel 789 memiliki tingkat kerenyahan yaitu agak tidak renyah. Dapat disimpulkan bahwa sampel 1, 2, 3, dan 456 memiliki tingkat kerenyahan yang sama yaitu renyah, sedangkan untuk sampel 789 memiliki tingkat kerenyahan yang kurang yaitu pada parameter agak tidak renyah. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pada makanan ditentukan seberapa baik proses produksi dan pengemasan suatu produk supaya dapat memuaskan pelanggan terhadap produk tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum pengujian kali ini adalah nilai atau skor tertentu terhadap suatu karakteristik mutu sesuai dengan kriteria pada produk dapat dilakukan dengan cara mengujinya, yaitu salah satunya dengan menggunakan uji scoring ini. Uji scoring adalah pengujian dengan menggunakan skala angka 1 sebagai nilai terendah dan angka 7 sebagai nilai tertinggi. Skala angka dan spesifikasi ini dicantumkan dalam score sheet. Panelis harus paham benar akan sifat yang dinilai. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sampel A dengan kode 1, 2, 3 yaitu wafer coklat Tenggo memiliki tingkat kerenyahan sebesar 2,09 kurang dari mu kurang dari 2,50 dengan tingkat penilaian yaitu renyah. Sampel B dengan kode 456 yaitu wafer coklat Roma Wafelo memiliki tingkat kerenyahan adalah sebesar 1,51 kurang dari mu kurang dari 1,88 dengan tingkat penilaian yaitu renyah. Dan sampel C dengan kode 789 yaitu wafer coklat Nabati, hasil pada pengisian kuesioner memiliki tingkat kerenyahan adalah sebesar 4,94 kurang dari mu kurang dari 5,24 dengan tingkat penilaian yaitu agak tidak renyah. Itu artinya wafer coklat Tenggo dan wafer coklat Roma Wafelo lebih renyah dibandingkan dengan wafer coklat Nabati.